Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hasanah dari kelas non-reguler ingin mereview pembahasan hukum pidana pada pertemuan ketiga di bab 2. Tindak pidana atau strafbar, offense atau delik. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya karena satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP atau tindak pidana. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 3 DRT tahun 1955 tentang TP ekonomi atau tindak pidana ekonomi. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibandingkan perbuatan pidana. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TP atau tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari dua isi, yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, dan yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Dan terdapat dua pandangan, yaitu terdapat pandangan yang memisahkan pengertian pidana antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang disebut juga dengan dualistis. Dan pandangan yang kedua yaitu pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau disebut juga dengan monistis. Namun, pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana mempunyai dua unsur. Yang pertama, unsur objektif atau perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, unsur subjektif, yaitu kesengsaraan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau purnement, maksud atau ugmerk, dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedachterade, dan perasaan takut atau freeze. Dan mempunyai dua pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau bestandelen van het delik dan elemen atau unsur delik atau disebut juga dengan elementen van delik. Sekian pembahasan review dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.